라면 대기 한 판 어때요? 가위바위보! 하늘에 오를래 같이 불러요 노래 불러요. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film Hot Young Bloods. Film ini menceritakan seorang cewek ketua geng yang sangat ditakuti kepincut dengan seorang cowok playboy di sekolahnya. Agak random ya. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung meluncur. Berlatar kira-kira di tahun 80-an. Ada seorang pria bernama Junggil yang sedang membonceng wanita, berpapasan dengan seorang ketua geng wanita di sekolahnya bernama Yongsuk. Dan kelihatan di sini Yongsuk mungkin cemburu dengan cewek yang dibonceng Junggil. Hari itu, geng Yongsuk selek dengan geng sekolah lainnya. 형 인상이 이거 더러워지고 그냥. 아 진짜 씨발 짱년이 짱! 다 뒤졌어! Beralih ke hari berikutnya saat mereka di kereta untuk berangkat ke sekolah. Junggil sebagai playboy cap bandrek mengajar temannya jurus andalan miliknya dalam menggait hati wanita auto dapat. Lalu mereka bertiga melakukan hal konyol. 가위바위보! 하늘에 오를래 이 놀아요 우리 같이 노래 방울. Karena kekonyolan tadi, mereka berakhir dihukum. Ternyata di tahun itu, kelas lelaki dan wanita dipisah. Setelah belajar tentang reproduksi, Junggil mulai mendekati seorang wanita, mengajaknya ketemuan sepulang sekolah. Teman-teman si wanita mewanti-wantinya karena Junggil terkenal sering memainkan hati wanita. Tapi ternyata walau sudah diwanti-wanti, wanita itu tetap menemui Junggil di resto Jajangmyeon. Junggil pun memulai sepik-sepik manisnya. Saat selesai makan, 이게 누구요? 똑바로 서 이씨. Junggil ditabok-tabok oleh Gwangsik, si ketua geng sekolah lain. Tapi dia terselamatkan karena Yongsuk memanggil Gwangsik. Ternyata alasan Gwangsik tidak suka pada Junggil karena adiknya yang pernah jadi korban si playboy itu dan tidak pulang-pulang selama 6 bulan. Kembali ke Junggil. Sehabis dari resto Jajangmyeon, dia mengajak wanita itu ke bioskop. Di sana dia langsung mengeluarkan jurus andalannya. Di sisi lain saat Yongsuk pulang, terlihat seorang bapak-bapak yang masih ada di kedai ibunya walaupun sudah waktunya tutup. Lalu Yongsuk langsung masuk kamar memperhatikan jangka yang sudah usang. Dan ternyata Junggil punya foto anak-anak kelas wanita yang dia pakai untuk mencatat pencapaiannya. Siapa saja yang sudah dia taklukkan. Alik lu bos. Paginya, ternyata bapak-bapak tadi adalah ayah Junggil. Dan kelihatanlah ya di sini playboynya Junggil nurun dari siapa. Sebelum pergi ke sekolah, Junggil mendapatkan paket yang ternyata oleh-oleh dari omnya yang berprofesi sebagai pelaut. Kelihatannya Junggil ingin mengikuti jejak karir omnya itu. Tiba-tiba ada temannya menyebar kabar kalau kelas wanita kedatangan anak baru yang lebih cantik dari wanita cantik di kelas itu. Dia bernama Sohee. Panas deh. Sepulang sekolah, Junggil diminta menemui Yongsuk. Yongsuk terang-terangan menanyai kenapa dia tidak pernah dijadikan target rayuan oleh Junggil. Lalu dia langsung menyuruh Junggil menemuinya di base camp kelompok Junggil malam ini. Tapi Junggil kelihatannya takut pada Yongsuk. Malamnya saat Yongsuk sudah dandan dan siap jalan dengan Junggil, sayangnya Junggil hanya mengirim temannya untuk memberi pesan kalau Junggil tidak bisa datang. Yongsuk pun langsung ingin pulang. 저기 잠깐만. 왜 안 되는 거예요? Si goblok. Besoknya, sepulang dari sekolah, teman Junggil mendapat kabar kalau wanita murid pindahan itu berasal dari Seoul. Pindah ke daerah pinggiran kota yang masih asri itu karena dia punya penyakit paru-paru.
Hari itu, tiba-tiba antar ketua geng cowok yang berbeda sekolah itu selek. Mereka pun adu jotos di stasiun. Pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Gwangsik. Lalu Yongsuk muncul, menanyai Junggil kenapa dia tidak datang semalam. Dan alasan Junggil karena dia tahu kalau Yongsuk pacarnya Gwangsik. Tapi Yongsuk berkata kalau hubungan dengan Gwangsik cuma sekutu, bukan pacaran. Lalu karena Gwangsik melihat Junggil berbincang dengan Yongsuk, dia pun cemburu dan memanggilnya, lalu memperingatkan Junggil dengan satu pukulan. Besoknya, saat kelas wanita sedang pelajaran olahraga, Junggil mengirim temannya menjalankan misi penyampaian surat invitasi untuk menemuinya di resto Jajangmyeon sepulang sekolah. Saat di resto, ternyata bukan Sohee yang datang, melainkan Yongsuk. Tapi Yongsuk langsung pergi lagi ketika mendengar alasan Junggil menyukai Sohee. Besoknya, Junggil tetap mendekati Sohee. 어제는 바빴던겨? 이거 놓고 갔는디? Emang enak. Sepulang sekolah, kelihatan di sini hubungan Junggil dan ayahnya tidak baik. Besoknya saat sekolah mengadakan acara di luar sekolah, lah, kirain makhlukis apa? Lalu saat sesi unjuk bakat, Junggil meminta temannya yang menjadi MC di sesi itu untuk meminta Sohee mengisi acara. Karena kelakuan Junggil, wanita korban Junggil sebelumnya kesal. Begitu juga dengan Yongsuk. 얼로 새들 말고 집에. Kesian. Sepulangnya di rumah, kakak Junggil yang sudah sukses itu pulang kampung. Besoknya keluarga Junggil membuat acara kepulangan kakaknya di kedai ibunya Yongsuk. Tapi di tengah acara, Junggil malah cekcok dengan ayahnya. Besoknya, saat teman Junggil dalam aksi cabulnya, dia dibawa geng Yongsuk untuk menulis hal-hal yang disukai Junggil. Dan keesokan harinya, di meja Junggil langsung ada sebuah kotak sepatu idaman Junggil. Tapi karena dia tahu itu dari Yongsuk, dia pun membawa itu dan langsung menemuinya. 이거 너요? 네. 바로. 이번 한 번만 받아주는 게. Kampret. Tapi sepatu itu tidak bertahan lama karena Gwangsik langsung memalaknya dari Junggil. Kesian. Di hari-hari berikutnya, Junggil tetap berusaha mendekati Sohee. Dan suatu hari, Yongsuk ngeh kalau Gwangsik mengambil sepatu yang dia beri ke Junggil. Lalu suatu hari saat mereka belajar bertani, Sohee tiba-tiba ketakutan karena dia digigit lintah. Dengan sigap Junggil membawanya ke pinggir sawah, lalu mencabut dan mengenyot bagian yang digigit. Yang padahal, lintah mana ada racunnya, cu? Seae emang buaya. Sorenya, saat Sohee pulang dari klinik kesorean, terpaksa dia harus berjalan di jalan yang gelap. Untungnya ada Junggil datang menawarkan tumpangan, tapi Sohee tolak. Junggil si buaya so sweet ini pun memberikan setidaknya penerangan supaya Sohee merasa aman berjalan di sana. Setelah berjalan bermeter-meter, Sohee sampai di halte bus. Bahkan sampai sudah naik bus pun, Junggil tetap mengikutinya. Di sisi lain, dua guru ini ternyata menjalin hubungan backstreet. Tapi, si ibu guru makin lama makin kesal karena harus menutupi hubungannya itu. Besoknya, Junggil ternyata diminta menemui Sohee. Sohee memberinya sebuah hadiah terima kasih untuk hari kemarin, yaitu sebuah pisau lipat. Lalu setelah dari sana, mereka bermain sepatu roda di kolam renang yang sudah tidak terpakai. 너 오토바이 좋아해요? 바람 맞으면서 타면 시원하게. 너 탈 줄 알아? 나 강준길이요. 그러니까 Saat berjalan, mereka tidak sengaja bertemu Yongsuk yang sedang membantu di kedai ibunya. Yongsuk pun kesal dan cemburu karena melihat mereka berdua tadi. Junggil lalu membawa Sohee ke resto Jajangmyeon.
dan langsung mengeluarkan jurus andalannya setelah makan. 이제 갈까? 뭐가 이렇게 급혀? 뭐야? 언제 뒤집혔다냐? 나 갈래. 너 내가 쉬워 보여? 시작부터 이래? 이런 저질! 그리고 너 그 바지 진짜 촌스럽거든? Cabul sih lu. Sampai-sampai besoknya celana yang dikatai Sohee jelek langsung dia buang. Junggil mungkin baru pertama kali merasakan galau karena jurus andalannya tidak mempan kepada cewek kota satu ini. Suatu ketika, Yongsuk mendapati Sohee membawa rokok ke sekolah. Yang padahal dia mengaku kalau dia punya gangguan paru-paru. Saat itu juga Sohee langsung mengajak Yongsuk bicara di toilet sekolah. Hanya berduaan. Sohee meminta merahasiakan apa yang Yongsuk lihat tadi. Karena Yongsuk tidak mengerti apa yang dia maksud, Sohee langsung mengajak Yongsuk gelut. Sohee ternyata berandal berkedok baik. Kabar mereka bertengkar tersebar. Junggil pun langsung pergi melerai mereka. Tapi kampretnya, saat Junggil masuk, Yongsuklah yang seperti salah di mata Junggil karena ia tidak tahu kalau sebenarnya Sohee berandal. Hari itu juga, mereka disidang di ruang kepala sekolah. Tapi lagi-lagi, Yongsuk seperti paling bersalah karena dia kedapatan membawa sebuah jangka usang yang kelihatannya memang selalu dia bawa kemana-mana. Yongsuk yang muak pada orang-orang di sekolah pun mengundurkan diri dari sekolah itu. Dan ternyata, Yongsuk dan Junggil adalah teman baik saat kecil. Suatu hari, Junggil memberi sebuah jangka karena Yongsuk lupa membawanya. Alhasil Junggil jadi disetrap karena tidak ada jangka. Ternyata jangka itu sangat memorable untuk Yongsuk. Yongsuk tidak pulang ke rumah. Dia malah pergi ke base camp kelompok Junggil. Teman Junggil pun tidak jadi ke base camp karena ada Yongsuk. Junggil yang baru pulang dari rumah Sohee mengantar obat, bertemu dengan temannya dan langsung diberitahu kalau Yongsuk ada di base camp mereka. Ia pun langsung pergi ke sana. Junggil salah mengira kalau pipi Yongsuk lebam karena guangsik, yang padahal itu karena bertengkar dengan Sohee. Setelah mereka berbincang sebentar, Junggil pulang dan Yongsuk bermalam di base camp itu. Tapi karena melihat lebam di Yongsuk tadi, dia pun kembali membawa obat. Karena melihat itu, Sohee yang berniat baikan dengan Junggil jadi tambah ngambek lagi. Dan lagi-lagi Yongsuk ditinggal. Karena itu Yongsuk pun langsung pulang. Tapi di tengah jalan, Guangsik menginterogasinya karena dia kira kalau Yongsuk ada apa-apa dengan Junggil. Besoknya, Guangsik dan seluruh anak gengnya langsung menyerbu sekolah Junggil. Tadinya Junggil dibela oleh geng sekolahnya. Tapi karena wanita yang pernah menjadi korban Junggil memberitahu betapa bajingannya Junggil, geng sekolahnya pun lepas tangan. Kedua teman Junggil memberitahu Yongsuk kalau Junggil mungkin sedang disayuri oleh geng Guangsik. Yongsuk pun langsung pergi menyelamatkan Junggil. Di perjalanan pulang, saat mereka ingin berpisah, tiba-tiba Junggil berkata, kenapa Yongsuk bisa suka padanya. Dan ternyata Junggil pernah suka pada Yongsuk. Tapi karena dia melihat ayahnya sering mampir ke kedai ibu Yongsuk, dia pun berpikir kalau ayahnya pasti sedang mendekati ibu Yongsuk. Mulai hari itu pun dia membuang jauh-jauh rasa pada Yongsuk. Yongsuk yang kesal mendengar itu membuang jangka usang yang selalu dia bawa-bawa itu. Junggil mengingat kembali ke masa kecilnya, di mana ibunya pergi dari rumah sesaat ayahnya pulang ke rumah, tapi ayahnya malah mabuk-mabukan dan kelihatan dekat dengan ibu Yongsuk. Dan hari itulah dia benci pada ayahnya dan kesal pada Yongsuk. Besoknya, Sohee tiba-tiba dibawa geng Guangsik ke tempat sepi dan melecehkannya karena dia mengira kalau Junggil sebelumnya mengapa-apakan Yongsuk. Dan dia harus membalas hal yang sama kepada wanita yang dekat dengan Junggil. Untungnya, baru sebentar diapa-apakan Guangsik, ada dua gurunya yang datang. Dia pun diantar pulang oleh gurunya itu. 야, 너 아직도 나 좋아해? 그럼 광식이 그 새끼 죽이고 와. Layaknya anjing, Junggil pun nurut pada tuannya. Malam itu juga dia mengikuti Guangsik, ingin membunuhnya dengan pisau lipat hadiah dari Sohee. Tapi Junggil tidak seberani itu untuk membunuh orang.
Alhasil dia ditampar Guangsik sampai 50 kali. Plok koplok. Besoknya dia langsung berlatih untuk bersiap mengajak gelut Guangsik. Di sisi lain, Yongsuk kelihatannya akan pergi ke Seoul untuk mencari kerja. Tiba-tiba Guangsik datang. Dia memberitahu kalau Junggil kemarin ingin membunuhnya. Lalu dia akan balik ingin membunuhnya juga. Tapi Yongsuk memintanya untuk tidak mengusik Junggil lagi. Dan hari itu juga Guangsik tahu kalau sebenarnya Yongsuk tidak pernah sekalipun suka dengan Guangsik. Tapi dia mengiyakan permintaan Yongsuk untuk tidak mengusik Junggil lagi. Hari itu Guangsik langsung bersekutu dengan mantan anak buah Yongsuk. Malam itu juga Yongsuk dipukuli oleh mantan anak-anak buahnya. 나와 이씨. 나 너 건들면 안 되니까. 야! 서희만 안 건드리면 되는 거지? 그러죠. 가라. 그리고 강렬히 말이에요. Si goblok. Pulangnya, karena ayahnya melihat Junggil babak belur, ayahnya mampir ke kamar Junggil. Tapi mereka malah berakhir adu mulut karena saling menyalahkan keplayboyan mereka. Tiba-tiba, kakak Junggil datang dan menceritakan yang sebenarnya. Kalau ibunya lah yang sebenarnya selingkuh dan pergi dari rumah. Karena ayahnya tidak mau Junggil yang masih kecil itu kecewa pada ibunya, ayahnya pun menyalahi dirinya sendiri. Yang padahal sampai saat ini ayahnya masih menyimpan baju ibunya dan terus merindukannya setiap hari. Mungkin itu juga alasan kenapa dia sering mabuk-mabukan. Di kereta menuju sekolah, Junggil mendapatkan kabar dari temannya kalau Yongsuk dipukuli mantan anak buahnya dan tidak sama sekali membalas agar Junggil tidak diusik Guangsik lagi. Tapi dia tetap masa bodoh. Dan saat dia tidak sengaja bertemu dengan Guangsik saat ingin memakai toilet, Guangsik berkata tentang Yongsuk. Akhirnya dia sadar kalau Yongsuk sepeduli itu kepadanya. Junggil yang kesal pada Guangsik langsung menghajar Guangsik dan berakhir adu pukul. Pada akhirnya, tapi mereka selamat. Junggil mengambil kembali sepatu pemberian Yongsuk yang sempat Guangsik rampas darinya. Dia berjalan sambil menangis menuju rumah Yongsuk. Tapi ternyata Yongsuk sudah pergi ke Seoul. Yongsuk cuma meninggalkan beberapa buku dan berpesan pada Junggil untuk tetap mengejar mimpinya menjadi pelaut dan harus belajar dengan serius. Junggil menyesal karena dia tidak menyadari kepedulian Yongsuk dari dulu. Hari-hari berlalu. Junggil tiba-tiba mendapat pesan untuk menemui Sohee. Tapi ternyata dia tidak datang. Cuma memesankan makanan dan menitip pisau lipat yang pernah Sohee beri. Sohee pun langsung pergi meninggalkan pisau lipat yang tertancap di makanan yang dipesankan Junggil. Malamnya, Junggil kedatangan paman tersayangnya yang seorang pelaut. Junggil kecewa karena pamannya malah menikahi seorang wanita yang menurut Junggil tidak cantik. Tapi pamannya berkata, seorang pria jangan cuma melihat tampang dari seorang wanita saja, tapi lihatlah hatinya juga. Dan malam pun berlalu. Beberapa tahun berikutnya, saat Yongsuk sedang bekerja di sebuah pabrik konveksi, Junggil datang membawa buket bunga dan tidak lupa tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang kita tidak sadar kalau orang di sekitar kita sepeduli itu dengan kita. Karena mungkin mereka hanya tidak ingin terang-terangan menunjukkan kepeduliannya. Oke, jadi itulah cerita alur film Hot Young Bloods yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah playboy cap bandrek yang nggak peka-peka ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.